Kamu tahu apa yang dikatakan Stephen Hawking? Bukti terbaik yang kita punya bahwa perjalanan waktu nggak mungkin terjadi dan nggak akan pernah terjadi adalah kita belum pernah diserbu oleh segerombolan turis dari masa depan. Tapi gimana kalau para turis ini datang ke masa kita, tapi mereka melakukannya secara diam-diam? Kamu bahkan mungkin pernah bertemu dengan salah satu dari mereka. Yuk kita lihat penjelajah waktu yang paling terkenal. Perkenalkan Orin, dia adalah cyborg yang datang kepada kita dari tahun 2050 untuk menghentikan kiamat yang akan datang. Pada 2020, dia muncul di sebuah acara TV di mana dia mengatakan seluruh dunia ada di dalam Matrix, kemudian dia menjadi berita utama dan memberikan wawancara kepada kanal YouTube populer. Sebagai bukti dia adalah cyborg, dia mendemonstrasikan suara robotiknya yang bisa dibuat dalam program komputer sederhana. Dan dia juga menyebut dirinya kita karena dia menyatakan dirinya sebagai kesadaran kolektif yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Orin menjadi terkenal karena ramalannya tentang masa depan, namun ternyata banyak ahli yang telah mengumumkan ramalan ini sebelumnya. Dia juga bilang sebuah perusahaan besar sedang menekan umat manusia dan kita berada di dalam simulasi komputer yang rumit. Kalau kita nggak memperbaiki diri atau peduli terhadap satu sama lain dan alam, maka kiamat akan dimulai pada 2050. Orin nggak lagi muncul di acara-acara besar, tapi dia punya basis penggemar kecil yang menyukai segala macam teori yang fantastis. Penjelajah waktu lainnya adalah Adam Archen yang datang kepada kita dari tahun 2045. Ada sebuah wawancara dengannya di YouTube di mana dia berbagi beberapa detail tentang masa depan Amerika Serikat. Setelah itu videonya menjadi viral dan menjadi berita utama di banyak surat kabar. Archen melaporkan presiden resmi terakhir negara Amerika Serikat adalah putri Martin Luther King III, Yolanda Rene King, dan dia akan menjadi presiden Amerika Serikat terhebat dalam sejarah. Peristiwa menarik lainnya yang diumumkan Archen akan terjadi pada 2028. Dia bilang manusia akan mengetahui tentang keberadaan peradaban luar angkasa. Dia menambahkan, makhluk-makhluk ini nggak akan datang dari luar angkasa. Dia juga bilang dunia akan beralih ke mata uang digital tunggal dan semua uang tunai akan hilang. Tentu saja nggak ada yang mempercayainya, sehingga para ahli melakukan tes pendeteksi kebohongan. Dan Adam Archen berhasil melewatinya. Dia bilang dia punya sebuah chip di tangannya untuk memfasilitasi perjalanan waktu. Peradaban luar angkasa akan tiba di bumi pada 2028 dan pada 2045 manusia akan lebih dekat dengan robot. Pendeteksi kebohongan gak menyatakan Archen berbohong, tapi ini bukan berarti dia berkata jujur karena alat ini bisa ditipu dengan bantuan pelatihan khusus. Bagaimanapun pada 2028 kita akan mengetahui apakah Archen benar atau tidak. Semua penjelajah waktu ini tiba di masa lalu dan untuk beberapa alasan nggak menggunakan pengetahuan dari masa depan. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu bisa kembali ke 50 tahun yang lalu? Mungkin kamu akan menginvestasikan uangmu pada saham perusahaan baru yang akan menjadi perusahaan besar yang mahal. Dengan begini, semua orang akan percaya kamu benar-benar berasal dari masa depan. Dan ngomong-ngomong, ada seorang pria loh yang melakukannya. Dia menginvestasikan $800 di bursa saham dan menghasilkan $350 juta. Nama orang ini adalah Andrew Carson dan dia mendapatkan jackpot besar pada 2003. Namun dia nggak bisa menikmati kehidupan yang kaya raya karena FBI mendatanginya. Andrew menjual beberapa saham dan membeli saham lainnya dan melakukannya dengan sangat sukses. Dengan demikian dalam beberapa bulan dia menjadi seorang jutawan. Komisi Sekuritas nggak percaya dengan kebetulan seperti itu, jadi mereka memanggil FBI. Selama interogasi, semua orang yakin Andrew akan mulai membela diri dan mengatakan bahwa dia beruntung. Namun dengan tenang dia menjawab, dia datang dari tahun 2256 dengan bantuan mesin waktu.
Tentu saja nggak ada yang menganggapnya serius, namun ketika FBI mulai mencari informasi tentang pria ini, mereka nggak menemukan apapun. Andrew Corzine nggak punya dokumen, dia nggak ada dalam database apapun, dia muncul begitu saja dan mulai menghasilkan banyak uang. Dia diinterogasi selama sekitar 4 jam dan sikapnya cukup tenang. Sepertinya sih dia berkata jujur, tapi dia nggak memberitahu mereka lokasi mesin waktu itu. Ketika pers mengetahui tentang pria ini, dia langsung menjadi selebriti. Situs-situs berita terkenal mulai menulis tentang Andrew Corzine. Artikel-artikel muncul di Jepang, Australia, Jerman, Inggris, dan negara-negara lain. Dan tentu saja para jurnalis mulai menelpon FBI untuk mencari tahu lebih banyak detail tentang pria ini. FBI bilang kepada mereka seluruh cerita itu adalah fiksi dan gak ada Andrew Corzine. Informasi tentang dia muncul di sumber internet yang dikenal dengan berita palsunya. Pada titik tertentu, artikel tentang penjelajah waktu itu entah bagaimana masuk ke Yahoo dan menjadi viral. Jadi seperti yang kita lihat, semua pernyataan tentang penjelajah waktu adalah fiksi atau bohong. Pembicaraan tentang perjalanan seperti itu muncul berkat film dan buku yang fantastis. Budaya pop telah sangat mempengaruhi konsep fantastis ini dan menciptakan beberapa teori yang mengklaim perjalanan waktu itu nyata dan beberapa orang percaya akan hal itu. Terutama mereka yang jauh dari sains. Tapi, apa pendapat ilmuwan sungguhan tentang hal ini? Apakah perjalanan seperti itu benar-benar mustahil? Yuk kita cari tahu. Para ilmuwan mengatakan ya, perjalanan waktu itu nyata karena kita sekarang melakukan perjalanan waktu. Waktu bergerak maju dan kita bergerak bersamanya. Kita bisa menyebutnya sebagai perjalanan, tapi kalau kita perlu pergi ke masa depan atau kembali ke masa lalu, semuanya jauh lebih rumit. Ingat teori relativitas Einstein? Teori ini bilang waktu bergerak relatif terhadap pengamat dan gak punya nilai yang konstan. Untuk lebih memahaminya, berikut adalah contoh sederhana. 10 rambut di kepalamu, banyak atau sedikit? 10 helai rambut dalam semangkuk sup, banyak atau sedikit? Semuanya relatif dan tergantung pada kondisinya. Hal yang sama juga terjadi pada ruang dan waktu. Kalau kita bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, mendekati kecepatan cahaya, maka waktu akan melambat bagi kita. Persepsi waktu menjadi berbeda bagi orang yang sedang berlari dan orang yang sedang berdiri diam. Kalau kita berada di dekat objek yang berat, katakanlah 1000 kali lebih berat daripada matahari, maka waktu di dekat objek ini juga akan melambat berkat gravitasinya yang kuat. Dalam hal ini perjalanan waktu bisa terjadi kalau kamu adalah orang tua dan bertemu dengan temanmu yang masih muda 50 tahun yang lalu. Kenapa kamu masih sangat muda? Oh, aku baru aja terbang di ruang angkasa dengan kecepatan yang luar biasa selama ini. Itu aja. Tapi ini nggak berarti teman ini hanya duduk di pesawat luar angkasa selama 50 tahun dan nggak menua. Enggak lah, waktu berbeda baginya. 10 tahun bagimu di bumi adalah waktu yang lama, tapi baginya 10 tahun ini berlalu seperti setengah jam. Gravitasi dan kecepatan membelokkan waktu, karena itulah astronot Scott Kelly yang menghabiskan 1,5 tahun di orbit menjadi 5 milidetik lebih muda daripada saudara kembarnya setelah tiba di bumi. Selama ini Scott menghabiskan waktunya di dalam pesawat luar angkasa yang terbang di orbit dengan kecepatan tinggi dan dia juga berada lebih jauh dari pusat gravitasi planet ini. Jadi waktu berjalan lebih lambat 5 milidetik baginya daripada saudaranya. Secara objektif, waktu selalu berjalan dengan kecepatan yang sama, tapi kecepatannya berubah di dalam persepsi pengamat yang berbeda dalam kondisi yang berbeda. Itulah yang dimaksud dengan teori relativitas. Lalu bagaimana dengan melompat ke masa depan atau masa lalu seperti di film-film? Lubang cacing akan membantumu dalam hal ini. Ini adalah sesuatu seperti terowongan yang melewati ruang dan waktu dan bisa menghubungkan segmen waktu yang berbeda di berbagai tempat di alam semesta. Lubang cacing seperti kode curang yang bisa melanggar hukum alam semesta. Lubang cacing sulit dipahami, punya ukuran yang berbeda, nggak bisa diprediksi, muncul di ruang angkasa, dan menghilang. Tapi masalah utamanya, lubang cacing hanya ada dalam teori dan fiksi ilmiah dan belum pernah ditemukan di alam semesta kita oleh para ilmuwan.
Oke, kamu telah melihat film dan membaca buku-buku tentang perjalanan waktu. Kebanyakan dari mereka bercerita tentang memasuki beberapa kotak futuristik dan dalam sekejap mata, kamu berada di zaman yang berbeda. Untuk saat ini hanyalah fiksi ilmiah, tapi ada beberapa cara untuk membuat perjalanan waktu menjadi mungkin setidaknya secara teori. Kita hanya belum menemukan teknologinya. Sebagai permulaan, perjalanan waktu ke masa depan dapat dicapai dengan melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi, tapi bukan hanya mendapatkan tiket di jalan tol super cepat. Hal ini didasarkan pada teori relativitas khusus Einstein. Teori ini menjelaskan bahwa waktu melambat untuk benda-benda yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan kabar baiknya, para ilmuwan telah menguji teori ini dan terlihat menjanjikan. Mereka melakukannya dengan bantuan 2 jam yang identik, satu ditempatkan di pesawat jet dan satu lagi di tanah. Mereka menemukan bahwa jam di jet berdetak lebih lambat daripada jam di darat karena cepatnya jet itu bergerak. Semakin cepat sebuah objek bergerak, semakin lambat waktu yang dibutuhkannya. Saat ini kecepatan tercepat yang dapat dicapai oleh teknologi manusia terlihat pada jenis partikel khusus yang disebut neutrino. Beberapa di antaranya dapat bergerak hampir sama dengan kecepatan cahaya. Pada kecepatan ini, 1 detik untuk proton setara dengan 11 bulan bagi kita. Kita mungkin bisa melakukan perjalanan waktu ke masa depan dengan menggunakan gravitasi. Ide ini juga didasarkan pada temuan Einstein, yaitu teori relativitas umum. Teori ini menjelaskan bahwa semakin kuat gravitasi, semakin lambat waktu bergerak. Artinya, semakin kamu mendekati pusat bumi, kekuatan gravitasi semakin meningkat. Kalau kamu berpikir seperti itu, waktu sebenarnya berjalan lebih lambat untuk kakimu daripada kepalamu. Apakah itu sebabnya aku selalu terlambat? Alasan yang bagus. Efek ini juga telah diukur dengan bantuan strategi yang sama dengan 2 jam yang identik. Para ilmuwan menempatkannya di rak pada ketinggian yang berbeda dan mengukur laju detaknya. Jam di rak yang lebih rendah berdetak lebih lambat karena mengalami gravitasi yang sedikit lebih kuat. Tapi pilihan ini memiliki kekurangan. Untuk dapat melakukan perjalanan ke masa depan yang jauh, kamu harus menemukan tempat dengan gravitasi yang sangat kuat seperti lubang hitam. Lubang hitam adalah sebuah titik di ruang angkasa di mana gravitasi memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga cahaya pun tidak dapat menghindarinya. Di sana gravitasi menjadi sangat kuat sehingga materi terjepit ke dalam ruang yang sangat kecil. Semakin dekat kamu ke lubang hitam, semakin lambat waktu bergerak. Namun perjalanan melalui lubang hitam sangat berbahaya. Sebagian besar karena itu adalah tiket sekali jalan. Sekali kalian melewati tepiannya, tidak ada jalan untuk kembali. Fakta menarik, sistem GPS yang kita gunakan pada ponsel dan mobil kita sudah memperhitungkan efek dilatasi waktu agar dapat bekerja dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kecepatan satelit yang mereka gunakan dan gravitasi yang mereka rasakan di bumi. Tanpa koreksi ini, GPS ponselmu tidak akan dapat menentukan lokasimu di bumi dengan tepat. Sementara itu, pilihan ketiga tidak terlalu berkaitan dengan kekuatan alam semesta yang tidak diketahui dan lebih berkaitan dengan tubuh kita sendiri. Para ilmuwan mencoba menemukan cara untuk melakukan perjalanan waktu ke masa depan dengan memperlambat proses tubuh kita sendiri. Ini bukanlah perjalanan waktu, kamu tidak akan pergi kemanapun secara teknis. Tetapi kalau tubuhmu tetap diam untuk jangka waktu yang lama, kamu akhirnya bisa terbangun di masa depan. Beberapa hewan seperti beruang dan tupai dapat memperlambat metabolisme mereka selama hibernasi, yang berarti mereka tidak membutuhkan banyak makanan dan oksigen untuk bertahan hidup. Para ahli mencoba mencari tahu apakah manusia dapat melakukan hal yang sama. Mereka sedang mencari cara untuk membuat manusia mengalami hibernasi jangka pendek selama beberapa jam. Hal ini dapat membantu dalam keadaan darurat medis juga untuk menolong seseorang sebelum mereka bisa sampai ke rumah sakit dengan selamat. Pada tahun 2005, para ilmuwan dapat memperlambat metabolisme tikus dengan memaparkannya pada sejumlah kecil gas khusus. Namun ketika mereka mencoba melakukan hal yang sama pada hewan yang lebih besar, hasilnya tidak efektif. Pilihan keempat untuk menjelajah waktu sangatlah unik. Cara ini melibatkan jenis jalan pintas khusus yang mungkin ada di alam semesta kita yang disebut lubang cacing. Sebelum kita lanjutkan, yuk kita coba pahami apa itu lubang cacing.
Coba bayangkan ada 2 bola dan sebuah trampolin. Kalau tidak ada tekanan yang diberikan pada trampolin, trampolin akan tetap datar. Sekarang bayangkan 2 bola diletakkan di atas trampolin secara simetris. Kalau kamu melihatnya dari perspektif ini, tidak ada kemungkinan kedua bola itu akan bersentuhan. Tapi, kalau kamu memberikan tekanan yang cukup pada trampolin di antara kedua bola, kain yang fleksibel ini bisa meregang sehingga kedua benda tersebut berpotensi saling bersentuhan. Hal yang sama juga terjadi pada bintang-bintang di sistem kebintangan yang berbeda. Bintang-bintang itu cukup besar untuk melengkungkan ruang angkasa di sekelilingnya. Itulah sebabnya sebagian besar planet cenderung mengitari bintang. Terowongan di antara kedua titik tersebut adalah lubang cacing. Lubang cacing ini bisa digunakan untuk melakukan perjalanan jarak jauh, misalnya 1 miliar tahun cahaya, atau bahkan mengunjungi waktu yang berbeda. Banyak ilmuwan seperti Stephen Hawking berpikir bahwa lubang cacing bisa saja muncul dan menghilang, tapi ukurannya sangat kecil, lebih kecil dari atom. Masalahnya kita tidak tahu bagaimana cara menangkapnya dan membuatnya menjadi lebih besar sehingga manusia bisa menggunakannya. Ini akan membutuhkan banyak energi dan kita tidak tahu apakah hal itu mungkin dilakukan. Beberapa astronom mengatakan, kalaupun kita bisa menemukan lubang cacing dan memasukinya, lubang cacing akan runtuh dengan sendirinya. Sedikit saja ada tambahan massa, seperti massa tubuh kita misalnya, lubang cacing akan menutup dengan sendirinya, seperti karet gelang yang diregangkan terlalu banyak. Solusi kelima untuk menjelajah waktu diusulkan oleh fisikawan Amerika bernama Ron Mallett. Solusi ini melibatkan satu sumber daya yang kita tahu pasti berlimpah di alam semesta, cahaya. Ilmuwan ini mengajukan sebuah teori tentang perjalanan waktu yang menggunakan silinder cahaya yang berputar. Dia percaya bahwa jika sesuatu dijatuhkan ke dalam silinder yang berputar ini, maka sesuatu itu bisa bergerak dalam ruang dan waktu, mirip seperti gelembung yang bergerak ketika kamu mengaduk-ngaduknya dengan sendok di dalam kopi. Menurut Mallett, bentuk silinder yang tepat dapat memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke masa lalu dan masa depan. Fisikawan ini telah berusaha mengumpulkan dana untuk sebuah eksperimen untuk menguji teorinya. Eksperimen ini melibatkan aktivitas menjatuhkan partikel kecil yang disebut neutron melalui susunan melingkar laser yang berputar. Namun, ilmuwan lain mengatakan bahwa teori Mallett tidak mungkin dan tidak perlu diuji lebih lanjut. Bahkan jika kita pada akhirnya... Apa kamu tahu kalau ada suatu objek astronomi di mana ruang dan waktu bisa benar-benar bertukar tempat? Gimana cara kerjanya ya? Dan apa persisnya arti bertukar tempat dan waktu? Yuk kita cari tahu. Bayangin kamu di dalam pesawat ruang angkasa. Kendaraan itu cuma bisa bergerak lurus, jalurmu menuju titik tertentu yang gak bisa kamu hindari dan kamu gak tahu apa yang ada di depan. Kamu cuma bisa berharap ini gak akan terlalu buruk, sementara itu semua yang di sekitarmu benar-benar kacau. Kolase kacau dari banyak peristiwa sejarah. Apa yang kamu lihat? Manusia purba dan dinosaurus, lahirnya alam semesta, masa depan, siapa tahu akan seperti itulah alam semesta jika kita bertukar waktu dan ruang. Dan secara teori, itu yang akan kamu lihat jika kamu jatuh ke dalam lubang hitam dan berhasil selamat. Tapi gimana hal seperti ini mungkin terjadi? Pertama, yuk kita bahas dulu waktu dan ruang. Bayangin kamu menggambar bohlam di kertas, lalu ambil kertas lain dan gambar gimana bohlam itu dinyalakan. Saat ini baru satu lingkaran sinar kecil, satu lembar lagi, lingkaran sinar membesar. Lingkaran itu makin besar sampai akhirnya menjadi sangat besar. Di dunia nyata, bohlam menyala dalam sekejap mata karena cahaya bergerak paling cepat di alam semesta. Tapi di sini, di gambar kita menangkap gambar merambatnya cahaya bingkai demi bingkai. Kita lihat bagaimana seiring waktu cahaya membesar dari sebuah titik kecil sampai lingkaran besar. Tapi jika kita hubungkan titik-titik ini, apa kamu jadi teringat bentuk tertentu? Misalnya, kerucut? Iya, tepat. Ini disebut kerucut cahaya. Dan waktu adalah poros pusat dari kerucut ini. Kenapa? Karena cahaya berubah dari titik kecil menjadi lingkaran besar seiring waktu. Untuk mengingat ini, yuk kita gambar vektor waktu, sebuah anak panah di dalam kerucut itu. Anak panah ini mengarah dari masa lalu ke masa depan. Sementara itu, lingkaran adalah ruang. Dalam ruang, kita bisa bergerak sesuka hati kita ke arah manapun.
Kita bisa bergerak naik turun, zigzag, dan seterusnya. Tapi apapun gambar zigzag yang dibuat di sepanjang lini massa, kita selalu bergerak ke depan. Kita nggak bisa mengembalikan waktu dan kita nggak bisa menghentikannya. Ini membantu kita mendefinisikan waktu dan ruang. Waktu adalah arah di mana kerucut cahaya berorientasi. Ini adalah arah yang dituju semua jalan kita dan di mana masa depan kita pasti berada. Dan ruang angkasa adalah beragam arah yang tegak lurus ke lini massa. Ini adalah grafik yang mudah dipahami. Ini bisa diterapkan di seluruh alam semesta, lalu waktu akan mengalir dengan sama di mana-mana. Tapi, kalau kamu sudah nonton setidaknya beberapa film sci-fi populer, kamu akan tahu bukan begini kejadiannya. Di dunia nyata, waktu bisa kacau. Misalnya jika kamu bersantai di dekat lubang hitam, yang bagimu 2 jam bisa menjadi 20 tahun bagi temanmu di bumi. Tapi kenapa ya? Oke, tarik napas yang dalam. Nah, gravitasi berperan di sini. Oh, aku tahu gravitasi yang bantu aku berdiri di atas tanah kan, pikirmu. Tapi masalahnya jauh lebih rumit daripada itu. Gravitasi adalah salah satu kekuatan fisik mendasar di dunia kita dan kekuatannya luar biasa besar. Faktanya gravitasi begitu kuat hingga bisa mendistorsi ruang dan waktu. Gravitasi bisa benar-benar memengaruhi kecepatan waktu seperti penyihir yang maha kuat. Yuk ambil sesuatu yang lebih besar dari bohlam lampu, misalnya supernova. Di suatu tempat di alam semesta, sebuah bintang baru saja meledak. Gimana kita bisa tahu itu? Gak ada sesuatu pun di alam semesta ini, entah itu bunyi, gelombang radio, atau apapun yang bergerak lebih cepat daripada cahaya. Jadi kita tahu terjadinya supernova hanya jika melihatnya. Dan ini cuma bisa terjadi jika kerucut cahayanya cukup membesar dan mencapai planet kita. Jadi kerucut cahaya itu membesar dan makin besar, dan sejauh ini semuanya baik-baik aja. Akhirnya kerucut itu mencapai planet kita. Tapi ada kekurangannya nih. Kamu tahu kan, planet kita masif, sangat masif. Dan gravitasinya juga kuat sekali. Terus apa yang terjadi? Gravitasi mengubah arah kerucut cahaya mulai ditarik ke pusat planet. Dan dengan ini ditarik pula anak panah waktu. Itu artinya gravitasi memperlambat waktu dan makin dekat kerucut cahaya ke kita, makin membengkok anak panah itu serta makin lambat waktu berjalan. Apa artinya? Misalnya fakta bahwa arloji di pergelangan kakimu akan lebih lambat dibanding yang di pergelangan tanganmu. Kepalamu lebih cepat menua dibanding kakimu. Astronot di orbit bumi menua sedikit lebih lambat dibanding orang-orang di bumi. Hal-hal ini yang oleh para ilmuwan disebut teori relativitas umum. Tapi apa hubungannya ini dengan topik kita? Bagaimana kita bisa tahu apa yang akan terjadi jika kita bertukar ruang dan waktu? Jangan khawatir, kita hampir sampai kok. Sekarang bayangkan suatu tubuh kosmik yang memiliki kekuatan gravitasi luar biasa. Objek ini sangat membengkokkan waktu dan ruang hingga rasanya seperti tertukar. Ini lubang hitam mutlak menarik semuanya ke pusatnya. Gak ada bintang, planet, atau cahaya yang bisa lolos dari sana. Katakan kerucut cahaya kita mendekati lubang hitam, pertama seperti biasa, waktu mulai membengkok ke arah pusat lubang hitam karena ditarik oleh gravitasinya. Tapi gravitasi itu sangat kuat, jadi waktu makin bengkok dan makin mendekati pusat, waktu berjalan makin lambat. Akhirnya kerucut cahaya itu melewati batas lubang hitam yang disebut horizon peristiwa. Pada titik ini kerucut cahaya menjadi begitu terdistorsi hingga sekarang benar-benar mengarah ke bawah. Bisa kita bilang kalau waktu sudah berubah arah. Waktu mengarah ke bawah? Omong kosong macam apa itu? Tanyamu. Akan lebih mudah kalau dijelaskan dengan contoh yang nyata ya. Bayangin kamu adalah astronot sinting yang memutuskan untuk terjun ke dalam lubang hitam. Dan ada pengamat di dalam pesawat ruang angkasa yang mengawasimu melakukan hal ini dengan alasan tertentu. Awalnya bagimu nggak terjadi suatu perubahan apapun, kamu melihat arlojimu, 5 menit telah berlalu dan semua baik-baik saja. Tapi bagi si pengamat, pertama-tama kamu akan jatuh ke dalam waktu yang sangat lama. Pengamat sudah duduk di sana selama 50 tahun dan kamu belum selesai jatuh. Semua itu karena waktu telah melambat. Yang kedua, karena ruang juga sudah terdistorsi di dekat lubang hitam dan pengamat akan melihat bagaimana kamu mulai teregang mirip spaghetti. Omong-omong ini istilah ilmiah loh, proses ini disebut spaghettification.
Lalu akhirnya kamu menyeberangi horizon peristiwa dan pengamat nggak bisa melihatmu lagi. Cahaya nggak bisa lolos dari lubang hitam hingga citramu nggak akan mencapai pengamat meskipun kamu masih ada di dalam. Gimana dengan kamu? Apa jadinya kalau kamu selamat begitu saja? Ingat, anak panah waktu mengarah ke pusat lubang hitam. Apa artinya ya? Artinya sekarang pusat lubang hitam adalah masa depanmu. Pusat lubang hitam bukan tempat, tapi takdir yang gak bisa kamu ubah, dan dari manapun asalmu, juga bagian lain alam semesta ini gak akan ada lagi bagimu. Karena sekarang itu bukan tempat, tapi kejadian dari masa lalu. Karena kamu gak bisa mengembalikan waktu, kamu gak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Tapi apa yang ada di sekelilingmu? Kekacauan total. Berkas-berkas cahaya sekarang bergerak ke segala arah, maju, mundur, dan seterusnya. Berkas-berkas itu menggambarkan peristiwa masa lalu, masa depan, masa sekarang, dan semua ini bergerak di sekitarmu. Kenyataannya ruang dan waktu nggak bertukar tempat, tapi rasanya seperti itu. Karena di dalam ruang, sekarang kamu cuma bisa bergerak maju seolah-olah di sepanjang garis lurus. Dan waktu yang direfleksikan berkas-berkas cahaya mengepungmu di mana-mana dan bergerak ke semua arah yang mungkin. Dan di sini kita kembali ke awal. Contoh mengerikan ini membantu kita membayangkan akan seperti apa rasanya jika waktu dan ruang menjadi terbalik. Pastinya ini cuma teori dan dugaan, ide bahwa kita akan bergerak ke satu arah tertentu, arah yang belum kita pilih, dan adanya kekacauan waktu di sekeliling, kedengarannya cukup menakutkan ya. Tapi ini akan menjadi pengalaman yang menarik sekali. Kayaknya berbahaya, kamu duluan aja deh. Wah, kamu mau melakukan perjalanan menuju lubang hitam ya? Perbekalannya perlu banyak sekali nih. Karena lubang hitam yang terdekat saja berjarak 1011 tahun cahaya. Mutiara hitam ini terdapat di tata surya, namanya HR6819. Letaknya ada di antara orbit dua bintang lain. HR6819 juga bisa loh dilihat dengan mata telanjang. Para ilmuwan telah mempelajari sistem ini sejak tahun 1980-an. Tapi belum lama ini, si lubang hitam menyingkapkan rahasia terbesarnya. Ukurannya terbilang sangat kecil, meski begitu masanya 4 kali lebih berat dari matahari. Dan jaraknya 2500 tahun cahaya lebih dekat dengan bumi dibandingkan dengan lubang hitam terdekatnya. Tapi santuy, bagi manusia, jarak 1000 tahun cahaya tidak terjangkau kok. Semisal, kita membuat model bumi dan matahari yang cuma berjarak 0,12 cm, maka kamu harus pergi sejauh 6,4 km untuk mencapai lubang hitam ini. Sebagai perbandingan, lebar galaksi Bima Sakti kita saja sekitar 100.000 tahun cahaya. Jadi, jarak 1011 tahun cahaya tak begitu jauh lah ya. Tapi, sebelum kamu pergi ke raksasa hitam ini, bagaimana kalau ku buat nyalimu ciut dulu? Lubang hitam adalah area pada ruang waktu. Objek apapun tidak bisa lepas dari orbitnya. Partikel, radiasi elektromagnetik, dan foton cahaya pun tidak bisa lolos darinya. Jadi tahu sendiri kan, kalau kamu memasuki objek berbahaya seperti lubang hitam ini, kamu tak akan bisa kembali. Proses terbentuknya lubang hitam ini juga sangat memukau. Saat kehabisan bahan bakar, bintang akan hancur oleh beratnya sendiri, lalu menjadi lubang hitam seperti lubang hitam supermasif di galaksi Messier 87. Masanya 7 miliar kali lebih berat dari matahari dan tertangkap Event Horizon Telescope pada bulan April 2019. Oke, kamu sudah beli tiket pesawat luar angkasa yang lebih ngebut dari kecepatan cahaya. Karena uangmu tidak bisa dikembalikan dan kamu juga tak mau buang-buang uang, sekarang saatnya bersiap-siap. Oh, tinggalkan saja barang bawaanmu di rumah ya. 3, 2, 1, sampai jumpa. Kamu meninggalkan orbit bumi, berpamitan pada bulan, dan tak lupa menghibur Pluto yang bersedih dengan bilang ukurannya cukup besar kok untuk mendapat julukan sebagai planet. Kemudian, kamu melewati jalur ruang angkasa yang gelap dan disinilah perhentianmu, lubang hitam. Pakaian luar angkasamu sudah kamu kenakan? Sebentar lagi kamu menuju ke sana. Objek pertama yang kamu lihat adalah horizon peristiwa. Medan gravitasi lubang hitam membelokkan cahaya di sekitar tepinya, jadi horizon peristiwa ini terlihat seperti croissant.
Kalau sudah sampai di horizon peristiwa, kamu tidak akan bisa kembali. Kemungkinan terlihat juga kekacauan di cincin ini. Cahayanya bergerak ke berbagai arah karena kamu mendapat efek cermin. Tapi, kita masih belum tahu isi lubang hitam ini. Kirim drone saja. Medan gravitasi lubang hitam seketika menyedot drone-mu. Begitu memasuki horizon peristiwa, bentuk drone mulai berubah, memanjang seperti jalinan spaghetti. Semakin mendekati pusatnya, semakin panjang ukurannya. Geraknya juga terlihat melambat dan perlahan mendekati pusat lubang hitam. Inilah efek lain dari monster luar angkasa ini. Massa lubang hitam yang sangat besar tidak cuma membelokkan ruang, tapi juga waktu. Kalau kamu menggantung 1 jam di samping lubang hitam dan satunya lagi di dinding kamar tidurmu, kamu akan tahu kalau jarum detik di jam pertama hampir tidak bergerak, padahal 1 hari penuh telah berlalu di bumi. Dan semakin masif lubang hitamnya, akan semakin kuat efek perlambatan waktunya. Secara teori, kalau kamu punya pesawat luar angkasa yang bisa menahan gravitasi lubang hitam, kamu bisa terbang ke sana dan menunggu beberapa detik. Selama kamu menunggu, temanmu di bumi sudah melewati masa seumur hidupnya. Lampu di atas drone-mu menyala merah. Perubahan warna ini juga terjadi karena alasan yang sama. Jam yang ada jauh di dalam area gravitasi lubang hitam berdetak lebih lambat kalau diamati dari luar. Hal ini juga mempengaruhi panjang gelombang foton. Cahayanya terlihat merah karena gelombang warna merah paling panjang dalam spektrum cahaya tampak. Semua perubahan yang terjadi pada drone hanya berlangsung dalam hitungan detik. Tapi bagimu seolah lambat karena dilatasi waktu. Oke, saatnya masuk ke lubang hitam. Inilah persiapan terakhirmu. Pakaian luar angkasa yang akan melindungimu dari radiasi Hawking. Radiasi ini terbentuk di lubang hitam karena efek kuantum di dekat horizon peristiwa. Radiasi Hawking mengurangi berat lubang hitam. Jadi, kalau lubang hitam tidak lagi menyedot massa dari benda-benda di sekitarnya, objek ini akan mengecil lalu hilang begitu saja. Oh ya, lubang hitam juga fana loh. Namun, radiasi Hawking bisa membakarmu hingga jadi abu. Kamu pun akan kehilangan kesempatan untuk melihat lubang hitam dari dalam. Oke, yuk kita selesaikan saja perjalanan sejauh 1011 tahun cahaya itu. 1 lompatan besar dan kamu tertarik ke dalam medan gravitasi lubang hitam. Saat inilah kamu tidak akan bisa kembali. Tapi, dengan jarak segitu, kamu bisa kok membuat orbitmu stabil, sehingga kamu bisa mengorbit lubang hitam seperti bulan mengelilingi bumi. Lebih tinggi sedikit saja, kamu akan terlempar ke angkasa yang tak berujung. Dan lebih rendah sedikit saja, kamu akan terseret masuk ke lubang hitam. Jadi secara teori, inilah jarak ideal planet. Dengan jarak ini pula, planet bisa dihuni kalau memenuhi semua syarat yang diperlukan. Beberapa menit telah berlalu, kamu pun mendekati horizon peristiwa. Coba lihat ke bawah, tubuhmu sangat panjang dan menyerupai spaghetti. Lihat sekelilingmu, cahaya gemintang menyala biru. Ini disebut pergeseran biru gravitasi. Saat kamu terlempar ke lubang hitam, medan gravitasinya menarik foton cahaya ke bawah sehingga memberinya energi. Panjang gelombangnya semakin pendek, lalu foton merah berubah menjadi biru dan semuanya mulai tampak berwarna biru. Nah, kamu sudah ada di bagian luar horizon peristiwa dan kamu cuma bisa melihat seberkas cahaya biru berbentuk bulat di atasmu. Sayangnya, dalam beberapa saat kamu tak akan bisa melihatnya. Jadi, kamu telah bertahan dalam medan gravitasi yang kuat di lubang hitam dan radiasi Hawking tidak membakarmu hingga jadi abu. Oke, sekarang kamu berada di pusat objek paling misterius di alam semesta. Kamu bisa melihatnya dari dekat, dan ini bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Disinilah tempat tergelap yang pernah kamu datangi. Hukum fisika pun tak lagi berlaku. Secara teori, waktu di sini berjalan sangat lambat, sehingga planet asalmu tidak lagi ada. Dan lubang hitam baru bisa muncul menggantikan matahari kita. Kamu masih hidup kok, selama persediaan oksigen di baju pelindungmu mencukupi. Tapi bagaimana jika benda kosmik ini sebenarnya berupa lorong menuju tempat lain di alam semesta? Begitulah menurut teori populer, tapi para ilmuwan masih belum bisa memastikannya. Kalaupun benar, setelah beberapa saat, kamu akan melihat cahaya biru lagi. Dan kamu akan terjatuh lagi seperti sebelumnya, hanya saja secara terbalik. Setelah meninggalkan singularitas atau pusat lubang hitam,
Kamu akan berada di horizon peristiwa. Cahaya dari bintang yang menyala biru berangsur-angsur jadi merah. Kamu bisa merasakan getaran dan kehangatan dari radiasi Hawking. Tapi kemudian, kamu terlempar ke angkasa luar, mungkin menuju suatu galaksi yang jauh. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa kamu akan berinteraksi dengan bentuk kehidupan yang belum diketahui sebelumnya? Atau manusia tidak bisa bertahan dalam kondisi yang ada di sana? Mungkin kamu tidak sedang berada di luar angkasa lain, tapi di alam semesta paralel. Ada juga loh teori seperti ini. Menurut teori ini, lubang hitam merupakan portal menuju dimensi lain. Sederhananya, ada banyak sekali salinan alam semesta kita. Setiap kali kamu dihadapkan pada pilihan, kembaranmu dari alam semesta lain memilih hal lain. Tapi kalau itu sih, kita biarkan saja sutradara film-film super keren yang memikirkannya. Saat ini, perjalanan menuju lubang hitam sangat mustahil dilakukan oleh umat manusia. Kita bahkan tidak bisa mencapai lubang hitam yang terdekat. Tapi suatu hari nanti, kita akan tahu sifat objek luar angkasa ini secara mendalam dan mungkin pengetahuan ini akan membuat kita lebih maju dan menjadikan kita sebagai peradaban multigalaksi. Kita pergi sejauh 1000 tahun cahaya dari planet kita ke sistem yang asing. Di sini ada 2 bintang terang yang mengorbit dekat satu sama lain. Tapi ada juga satu objek kecil tapi sangat luas di sini, lubang hitam. Objek ini misterius dan berbahaya. Lubang hitam mampu menelan seluruh dunia dalam sekejap bahkan tanpa menyadarinya. Selain itu, bisa merobek bintang besar seperti matahari. Dan raksasa inilah yang biasanya berada di tengah-tengah galaksi. Raksasa ini sangat berat sampai gravitasinya menahan banyak bintang, planet, dan debu bintang di sekitarnya. Bobotnya bisa mencapai jutaan atau bahkan miliaran kali lebih berat daripada matahari. Sekarang, kamu kembali ke darat, di landasan luncur roket di bumi. Kamu hanya bisa berpikir untuk menahan napas dan melompat ke jantung mutiara hitam itu. Tapi kamu tidak perlu menahan napas, karena kamu akan mengenakan pakaian luar angkasa. Ada oksigen di dalamnya, gratis. Selain itu, kamu tidak akan sampai ke lubang hitam. Perjalanan sejauh itu dengan teknologi yang kita punya sekarang akan memakan waktu puluhan ribu tahun. Jadi, kamu kembali ke garasi tempat kamu menyimpan roket hipermu yang akan membawamu ke lubang hitam dalam sekejap. Kamu berada di samping 2 bintang dan 1 lubang hitam. Hal pertama yang kamu lihat adalah warna lubang hitam bukan hitam. Gaya gravitasinya menarik tak hanya objek, tapi bahkan cahaya. Ini membuat lubang itu tidak terlihat. Kamu hanya bisa melihat lingkaran terang di sekitarnya yang disebut horizon peristiwa. Itu terdiri dari cahaya berputar, debu panas, plasma, dan pecahan asteroid yang juga terjebak di sana. Jadi, horizon peristiwa adalah rintangan pertama yang harus dilewati. Oke, kamu sudah pakai jetpack, membuka pintu roketmu, lalu melompat ke lubang hitam. Gaya gravitasi mulai menarikmu dengan cepat ke arahnya. Pakaian luar angkasa melindungimu dari suhu tinggi dan level radiasi di horizon peristiwa. Alat pelindung konvensional tak bisa membantumu. Jadi, kamu berterima kasih kepada ayahmu karena dia juga menyimpan pakaian pelindung super kuat ini di garasimu. Kamu mulai merasa tubuhmu meregang tidak nyaman. Masalahnya, gravitasi meningkat semakin dekat kamu ke tengah lubang hitam. Gravitasinya jauh lebih kuat di kepalamu daripada di kakimu. Tubuhmu mulai meregang seperti spaghetti. Itu sebabnya namanya adalah spaghettifikasi. Tidak ada pakaian yang bisa melindungimu dari itu. Dan tidak ada pesawat antariksa yang bisa tahan dengan tekanan seperti itu. Ini video singkat. Oke, kembali ke momen sebelum lompatan. Kamu sadar untuk sampai di jantung lubang hitam dan selamat, kamu tidak butuh peralatan canggih, tapi lubang hitam lainnya. Ukuran dan beratnya lah yang penting di sini. Secara teori, kamu bisa selamat saat jatuh ke lubang hitam supermasif. Yang paling penting adalah luas horizon peristiwa lubang hitam itu. Saat lubangnya kecil, sekitar luas matahari, horizon peristiwa juga kecil. Lalu pinggirannya sangat dekat ke pusat gaya gravitasi yang aneh sehingga akan membuatmu seperti spaghetti dengan cepat dan brutal. Tapi jika horizon peristiwanya luas, pinggirannya akan semakin jauh dari pusat gaya gravitasi. Maka perbedaan gravitasi yang menekan di kepala dan kakimu tidak akan ada. Jika kamu punya cukup udara di pakaian luar angkasamu,
kamu bisa selamat dari perjalanan itu. Jadi, kamu harus memilih lubang hitam supermasif. Coba kita lihat lubang hitam supermasif yang ada di tengah Bima Sakti. Tidak, ada terlalu banyak plasma panas dan puing di sekitarnya. Kamu butuh lubang hitam yang benar-benar terisolasi untuk lompatan seperti ini. Di ruang gelap yang membuatnya tak sempat untuk mengumpulkan puing dunia di dekatnya, kamu dengan cepat membuka peta luar angkasamu dan menemukan lubang hitam seperti itu, melesat lebih cepat dari cahaya, dan kamu sampai. Ini dia, kehampaan gelap besar. Hanya ada cahaya yang menyimpang dari bintang dan galaksi jauh di horizon peristiwanya. Untuk menguji teorimu, kamu melempar maneken ke dalamnya. Maneken itu mendekati lubang hitam, perlahan sampai diam. Tapi itu hanya ilusi. Lubang hitam sangat berat sampai bisa membengkokkan ruang dan waktu. Jadi bagi pengamat, maneken itu membeku di horizon peristiwa. Padahal itu sudah lama masuk ke jantungnya. Maneken itu tidak meregang seperti kamu saat jatuh ke lubang hitam kecil. Jadi sekarang kamu melompat dengan percaya diri. Ingat, meskipun kamu merasa baik-baik saja, ini tetap perjalanan sekali jalan. Begitu ditarik lubang hitam, tidak ada yang bisa lepas dari pelukannya. Tak peduli sekuat apapun roket yang kamu punya, atau sekeras apapun kamu mengepakkan lenganmu. Sekarang, kamu ada di tepi piringan akresi. Setiap detik di sini sama dengan berminggu-minggu atau berbulan-bulan di bumi. Kamu pergi melewati waktu. Planet kita mungkin sudah punya mobil terbang dan gedung pencakar langit dengan tinggi beberapa kilometer di mana-mana. Tapi bagimu, ini baru beberapa menit. Wah, semua cahaya yang kamu lihat dari bintang berubah menjadi merah. Itu juga karena gravitasi. Cahaya yang kita lihat adalah gelombang, tapi lubang hitam meregangkannya. Panjang gelombang pendek biru menjadi panjang dan merah. Bagus, kamu sudah melewati horizon peristiwa dan kini kembali ke kehampaan hitam. Kamu menengadah dan melihat secercah cahaya. Faktanya, itu hal terakhir yang kamu lihat. Setelah itu, hanya ada kekosongan hitam. Tak ada yang tahu apa yang terjadi berikutnya. Beberapa teori mengatakan lubang hitam mungkin portal ke dimensi lain atau ke tempat lain di alam semesta. Dengan masuk ke lubang hitam di galaksi kita, kamu bisa melompati jarak ratusan ribu tahun cahaya dari rumah kita. Dalam kasus itu, kamu akan jatuh secara terbalik. Pertama, kamu melihat seberkas cahaya yang kecil tapi meluas. Lalu, cahaya bintang merah kembali menjadi biru dan dalam sekejap, kamu kembali ke horizon peristiwa. Tak lama setelah itu, kamu bebas dari tarikan lubang hitam. Tapi ilmuwan belum bisa memastikan teori ini. Oke, itu terlalu suram. Jadi, kali ini saja kami akan membawamu kembali ke bumi bersama teman-temanmu. Mereka memujimu dari pencapaianmu selamat dari pusat lubang hitam. Sekarang, kamu kesayangan perusahaan dan tidak ada lubang hitam yang bisa membuatmu takut. Tapi lubang hitam terbesar di luar angkasa pun tidak begitu menyeramkan seperti yang kamu kira. Lubang hitam punya masa hidup. Radiasi yang kusebutkan tadi mengambil energi dari lubang hitam. Jika tak ada makanan di sekitarnya, lubang itu mulai kempis seperti balon. Dan pada akhirnya tidak ada yang tersisa. Ketakutan lain terkait lubang hitam adalah kita bisa membuatnya di bumi. Benar, di dalam penumbukan hadron raksasa, ilmuwan melakukan percobaan dengan partikel kecil yang bertabrakan pada kecepatan tinggi. Ada ledakan energi yang besar, dan beberapa ilmuwan percaya energi ini cukup untuk menciptakan lubang hitam kecil. Itu akan mulai mengisap sekelilingnya dan membesar. Pertama, beberapa objek kecil di ruangan tempat itu diciptakan. Lalu, seluruh lab. Lubang itu terus membesar dan sudah melahap seluruh planet kita. Itu mengubah keseimbangan kekuatan di tata surya dan mengisap planet satu persatu. Saat itu selesai, waktunya makan hidangan penutup, matahari. Lapisan atas plasma yang terang meregang menjadi spaghetti panjang dan ditarik ke arah lubang hitam. Lalu, lapisan demi lapisan, bintang kita jatuh ke jurang gelap. Saat matahari separuh terisap, lubang hitam menembakkan seberkas energi dan cahaya keluar dan terus melahap matahari. Dalam sekejap, tidak ada lagi yang tersisa dari tata surya kita. Seperti itulah sebagian orang menggambarkan akhir dunia. Tapi bahkan jika berhasil membuat lubang hitam kecil, kita akan selamat. Itu akan terlalu kecil untuk mengisap objek besar, dan itu hanya akan melahap partikel atom kecil. Lubang hitam mengeluarkan energi juga melahapnya. Jadi, lubang hitam kecil ini tak akan sempat membesar. Lubang ini akan kehilangan lebih banyak daripada yang ditemukan dalam sepersekian detik. Jadi, kamu hanya akan melihat kilatan sesaat, lalu kosong.
Meskipun membuat lubang hitam yang stabil dan terkendali mungkin akan berguna, itu mengeluarkan jumlah energi besar yang bisa kita gunakan. Lubang hitam seberat Gunung Everest bisa mencukupi kebutuhan energi semua manusia. Tentu saja, lubang hitam tetap berbahaya, tapi kita bisa mengawasinya dan meneliti alam semesta kita. Jika kita cukup jauh, tentu saja. Jadi, kamu memutuskan untuk menggembok pintu garasi itu untuk saat ini. Oke, kamu tahu nggak kenapa air laut asin? Kita baru tahu alasannya tahun 1979. Seluruh planet tertutup oleh lautan dan kita nggak tahu dari mana asal garamnya. Awalnya, manusia mengira sungailah penyebabnya, karena sungai bisa membawa endapan dan bahan kimia ke perairan tenang itu. Baru di akhir 1970-an, ketika ilmuwan menemukan yang disebut black smoker atau cerobong asap bawah laut, kita sadar inilah penyebab rasa asin pada air laut. Sebenarnya ini adalah lubang-lubang hidrotermal yang terletak di sepanjang punggung tengah samudra. Black smoker dihasilkan dari sedimen besi sulfida di kedalaman inti bumi. Kamu ingat dinosaurus? Aku sih enggak, aku belum ada waktu itu. Tapi dinosaurus sudah lama sekali punah dan kepunahannya itu sudah lama sekali menjadi perdebatan di kalangan komunitas ilmiah sampai sekitar tahun 1991 di tahun ditemukannya kawah Chicxulub. Ini adalah sebuah lubang besar yang berlokasi di bawah semenanjung Yucatan di Meksiko. Banyak pihak mengklaim kawah ini terbentuk ketika asteroid raksasa menghantam bumi. Materi tertua yang pernah ditemukan di planet kita ternyata lebih tua dibanding umur seluruh tata surya kita. Meteorit Murchison jatuh di Australia di bulan September 1969. Tapi penemuan hal mengejutkan ini terjadi setelah analisis lebih baru dari puing-puingnya yang baru dilakukan tahun 2020. Tahu nggak ada terumbu karang pencakar langit yang tersembunyi di bawah samudra? Wah, aku juga baru tahu. Di tahun 2020, satu tim ilmuwan Australia menemukannya ketika memetakan Great Barrier Reef bagian utara. Tingginya 500 meter yang kalau dipikir-pikir lebih tinggi dibanding gedung Empire State. Dan di sana nggak ada lift. Apa kamu tahu bagaimana gunung-gunung terbentuk? Kita belum memahami itu sampai tahun 1966. Dan itu juga terkait gempa bumi serta gunung berapi. Coba pikir, kita sudah mengirim manusia ke ruang angkasa sebelum mengerti bagaimana dan kenapa bumi tempat kita berpijak bergerak. Baru di tahun 1966, seorang ilmuwan bernama J. Tuzo Wilson menerbitkan makalah dalam jurnal Nature di mana dia menjelaskan bahwa benua dan samudra terus-menerus bergerak. Dia juga menulis tentang aktivitas tektonik yang berisi hal-hal seperti gempa bumi dan bagaimana gunung-gunung muncul di permukaan bumi. Sampai tahun 2021, kita belum memetakan urutan genom manusia sepenuhnya. Konsep tentang DNA pertama kali dipresentasikan oleh ilmuwan Swiss di tahun 1869. Tapi ilmuwan masih belum paham mengenai struktur fisik DNA sampai Rosalind Franklin dan Raymond Gosling memfotonya dan menemukan bentuknya mirip dua helaian yang berpilin. Pernah penasaran apa organisme hidup terbesar di dunia? Para ilmuwan juga sudah lama penasaran sebab mereka baru menemukannya di tahun 2000. Organisme itu adalah jamur yang hidup sekitar 1 meter di bawah tanah tapi diperkirakan membentang sejauh 9 km persegi. Berlokasi di Hutan Nasional Malheur di Blue Mountains, Oregon Timur, jamur ini diberi nama jamur madu. Sampai tahun 2002, kita belum tahu apa yang berada di pusat galaksi kita Bima Sakti. Kita tahu kita berotasi mengelilingi sesuatu, tapi dibutuhkan waktu sampai abad ke-21 untuk mengetahui bahwa ini adalah lubang hitam supermasif dengan massa 4 juta kali lebih besar dari matahari kita yang terletak di area Bima Sakti bernama bintang Sagittarius A. Penemuan itu terjadi setelah kita menemukan alarm asap inframerah. Hampir nggak kebayang deh kalau aku harus bepergian jarak jauh tanpa koper beroda, tapi koper ini belum ada sampai tahun 1970. Kalau dipikir-pikir, para astronaut yang pergi ke bulan harus benar-benar menggendong bawaan mereka di dalam pesawat antariksa dong ya.
Permintaan paten untuk koper beroda Amerika Serikat dikabulkan tahun 1972, tapi terus terang, koper-koper beroda pertama belum begitu bisa diandalkan. Produk ini bermasalah, bergoyang-goyang dan jungkir balik sebab koper besar dipasang di atas bagian dasar beroda sempit. Jika kamu melihat foto-foto bintang film tahun 1940-an, akan tampak rambut mereka rapi dan disisir ke belakang. Tahu nggak, berdasarkan penemuan terkini, orang Mesir kuno pun memakai bahan pembentuk rambut. Tapi kalau kamu pikir mereka pakai gel rambut, kamu salah. Sebab gel rambut baru ditemukan tahun 1960-an. Yang dipakai orang untuk menata rambut di tahun 1940-an disebut Brylcreem yang kekentalannya lebih mirip lilin dan ditemukan di tahun 1929. Gel rambut seperti yang kita kenal sekarang muncul agak lebih lambat dan ditemukan oleh seorang pria bernama Louis Montoya. Produk ini segera menjadi tren sebab nggak terlalu berminyak seperti produk-produk sebelumnya. Oke, mari bahas tentang kamar kecil. Di masa Romawi kuno, orang memakai semacam alat pengusap, tapi itu berupa tongkat dengan spons di bagian atasnya. Lembaran kertas yang diberi pewangi dengan tujuan yang sama tampaknya telah tercatat di Cina di tahun 589 Masehi. Tapi di Amerika Serikat, medicated paper for the water closet atau kertas tisu untuk kloset air dipasarkan di tahun 1850-an. Varian tisu toilet lembut dan nyaman baru diperdagangkan di tahun 1930-an dengan bonus sama sekali bebas serpihan. Dan kurasa kita semua harus mengapresiasi ini. Yang ini mungkin terkesan gak begitu baru, tapi denger ya, penelitian modern mengungkapkan bahwa umur cincin Saturnus kurang dari 100 juta tahun atau lebih. Mungkin 100 juta tahun terkesan lama, tapi kalau ingat tata surya terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu, ini agak mengubah persepsimu kan? Ada spesies hiu di bumi yang telah hidup di perairan kita 4 kali lebih tua dibanding cincin Saturnus. Kita mengetahui ini dengan menggunakan data terkini tentang massa cincin Saturnus dan perbandingan debu dan airnya. Dengan makin banyaknya kita beralih ke e-commerce hari ini, sulit memandang supermarket tradisional sebagai penemuan revolusioner. Kita juga belum memiliki supermarket selama yang kamu kira. Apa kamu tahu bagaimana supermarket pertama muncul? Di tahun 1916, pemilik toko bernama Clarence Saunders butuh solusi agar pekerjaannya tidak terlalu merepotkan. Karena waktu itu, berbelanja berarti dia harus mengambil semua produk dari lorong dan bahkan mengantarkannya kepada pembeli. Maka dia berpikir tentang tata letak toko baru dengan tempat masuk pintu putar. Orang bisa melihat-lihat toko dalam satu arah dan dia juga memastikan mereka melewati semua produk yang tersedia. Pembeli bisa memilih barang sendiri dan harus membawa pulang belanjaan mereka. Pemilik toko itu bisa menurunkan harga dengan efisiensi yang meningkat karena bisnisnya butuh lebih sedikit orang. Apa kamu tahu kalau di Amerika Serikat masih ada negara bagian di mana memakai sabuk pengaman nggak diwajibkan? Secara historis, memakai sabuk pengaman bersifat sukarela, tapi masyarakat tetaplah masyarakat dan keselamatan harus ditegakkan. New York adalah negara bagian pertama yang mengesahkan undang-undang yang mengharuskan pemakaian sabuk pengaman saat berkendara, tapi baru sejak tanggal 1 Desember 1984. Tetap saja, sampai saat ini di New Hampshire belum ada undang-undang tentang hal ini. Alat pembuka kaleng modern dengan roda berputar pertama kali diperkenalkan ke pasar tahun 1870. Mungkin itu nggak luar biasa, tapi kayaknya aneh mengingat saat itu makanan kaleng sudah tersedia selama beberapa dekade. Sebelum penemuan ini, kita biasanya membolongi bagian atas kaleng di dekat tepi luar dengan tatah dan palu. Kamu jadi bisa dapat makanan sekaligus olahraga. Apa kamu tahu bahwa standar waktu baru disahkan secara hukum di tahun 1880? Sistem yang sekarang kita pakai, GMT atau Greenwich Mean Time, bahkan lebih lambat menjadi praktik umum di kebanyakan negara, yaitu sekitar akhir tahun 1920-an. Kita
Kita biasa memperkirakan jam dengan melihat posisi matahari di langit. Lalu, kita berevolusi dengan menggunakan jam, tapi jam juga masih tergantung pada posisi matahari di kota atau desa tertentu. Itu berarti waktu bisa agak berbeda antara dua masyarakat yang bertetangga. Dan bagi kita ini bukan masalah besar sampai ditemukannya kereta api. Ketika mulai bepergian lebih cepat dan menempuh jarak yang lebih jauh, kita harus menemukan cara untuk tahu kapan sebuah kereta akan berangkat dan sampai di tempat tujuan tertentu. Ini bisa membantu semua musafir di berbagai lokasi dan memang ini masalah waktu. Lubang hitam bisa diibaratkan seperti omnivora yang melahap objek apapun di dekatnya. Planet, bintang, awan gas, atau penjelajah antar galaksi yang bernasib nahas bisa aja tertarik ke dalamnya. Padahal lubang hitam nggak melahapnya karena kelaparan atau sengaja memburu benda langit. Ia cuma menyedot benda apapun yang ada di dekatnya dengan meregangkan objek tersebut sampai setipis spaghetti, lalu mengoyaknya sampai ke atom. Lubang hitam adalah materi besar yang dikemas dalam paket super kecil. Bintang yang ukurannya 10 kali lebih besar dan lebih berat dari matahari bisa dimampatkan ke area kecil yang diameternya cuma sekitar 800 km. Lubang super besar ini sangat padat dan gravitasinya sangat kuat. Sampai-sampai cahaya pun nggak bisa lolos dari jeratnya. Lubang hitam lain pun nggak punya titik tetap di luar angkasa. Bintang, planet, asteroid, komet, lubang hitam, dan semua objek yang ada di alam semesta ini terus bergerak. Makanya kondisi di dalamnya terus-terusan heboh. Para peneliti telah mengamati lubang hitam besar di salah satu pusat galaksi mulai dilahap oleh lubang hitam yang lebih besar, dan ukurannya bisa berubah jadi sangat besar. Di pusat galaksi terbesar ada lubang hitam yang masanya bisa mencapai jutaan sampai miliaran kali lebih berat dari matahari. Dan salah satu caranya yaitu dengan melahap lubang hitam lain. Lubang hitam yang saling menyatu merupakan objek yang sangat kuat dan aktif di alam semesta. Jadi, 1,3 miliar tahun lalu, ada dua lubang hitam yang saling berputar. Lubang yang lebih besar menghisap lubang hitam kecil, kemudian membentuk spiral. Perlahan tapi pasti, orbitnya kian rusak dan dua lubang hitam ini terus mendekat. Setelah posisi keduanya sangat mepet, piringan debu dan gas di sekelilingnya saling bercampur, lalu menghasilkan pusaran yang menjulang tinggi. Ukurannya panjang dan menjulang di atas pusat piringan. Akhirnya, kedua lubang hitam ini menyatu menjadi lubang hitam supermasif yang sangat besar. Saat prosesnya berlangsung, keduanya menghasilkan gelombang gravitasi yang bisa memberi kita banyak informasi. Tapi kita masih belum tahu posisi persisnya. Jadi, ilmuwan perlu sinyal elektromagnetik yang akan mendeteksi lokasinya, misalnya dengan gelombang radio, sinar X, atau berkas cahaya. Meski nggak bisa melihat lubang hitam, kita bisa mendeteksi dampaknya pada benda langit yang mengelilinginya. Saat lubang hitam melewati awan materi, gravitasi kuatnya akan menarik materi ini. Begitupun dengan bintang dan planet. Materi yang tersedot akan berakselerasi sehingga geraknya menjadi super ngebut dan terus memanas. Lalu, lubang hitam mulai memancarkan sinar X yang tersebar ke sekitarnya. Energi sinar X akan mempengaruhi lingkungannya dan bisa memicu pertumbuhan bintang baru. Kemudian, boom! Bintang saling bertabrakan dan menghasilkan ledakan energi dahsyat. Ini menjadi salah satu ledakan paling dahsyat setelah Big Bang. Selama sepersekian detik, tabrakan ini memancarkan ledakan energi yang jumlahnya lebih banyak dari total seluruh bintang yang terlihat di alam semesta. Lubang hitam memang bisa membesar, tapi nggak selalu begitu skenarionya. Bobot lubang hitam bintang bisa seberat matahari, meskipun ukurannya sangat kecil. Salah satunya telah ditemukan oleh para saintis pada tahun 2009, sejauh 10.000 tahun cahaya dari kita, dan diameternya cuma 19,3 km. Meski dikenal dengan sifat destruktifnya, lubang hitam hanyalah sumber gaya gravitasi biasa, mirip bintang. Artinya, benda langit lain bisa aja mengelilinginya, asalkan gerakannya cukup ngebut. Semisal ada lubang hitam yang masanya seberat matahari, maka kecepatan benda langit lain harus setara dengan laju yang diperlukan untuk mengelilingi matahari. Itu pun kalau jaraknya sama.
Menurut teorinya sih begitu, tapi kenyataannya planet nggak benar-benar mengorbit lubang hitam. Lubang hitam yang masanya hampir seberat matahari kebanyakan berasal dari serpihan bintang raksasa yang kehabisan bahan bakar nuklir lalu meledak dan menghasilkan lubang hitam. Semua planet di sekitarnya kemungkinan gak akan bertahan. Tapi 30 tahun yang lalu, ilmuwan menemukan planet pertama di luar tata surya kita. Planet ini berada di sekitar pulsar yang juga berasal dari sisa supernova. Kita nggak tahu persis gimana prosesnya hingga planet ini bisa bertahan dari ledakan bintang induk. Kemungkinan planet tersebut baru muncul setelah terbentuk serpihan pasca ledakan. Para saintis juga mengusulkan teori kalau lubang hitam bisa berwujud lubang cacing alias terowongan menuju ke galaksi lain. Jadi bisa dibilang lubang hitam nggak menghancurkan objek yang telah ditelannya, tapi mengirimnya ke tempat lain. Menurut teori ini, objek yang masuk dan keluar lubang hitam akan meninggalkan terowongan melewati sisi lain lubang hitam, yaitu lubang putih. Wujud lubang ini memang mirip dengan lubang pendampingnya karena punya materi serupa yang berputar-putar. Di situ juga mungkin ada cincin gas dan debu yang mengelilingi horizon peristiwa. Di titik inilah semua objek yang masuk ke lubang hitam gak akan bisa kembali lagi. Gak seperti lubang hitam, lubang putih justru akan membiarkan cahaya dan semua materi melewatinya. Tapi semua materi itu gak akan bisa memasuki portal yang sama. Sekitar 50 tahun yang lalu, Stephen Hawking mengamati kalau lubang hitam bisa membocorkan energi. Kemudian, para ilmuwan mulai ngembangin teori yang nyebutin kalau lubang putih bisa terbentuk dari lubang hitam. Mereka belum bisa ngejelasin proses hilangnya lubang hitam, tapi dalam skenario ini, lubang hitam bisa terus mengecil hingga gravitasinya sangat lemah dan gak bisa lagi menelan objek lain. Kemudian lubang hitam ini berubah menjadi lubang putih yang masanya cuma seringan satu helai rambut manusia. Meski proses yang gak sedramatis lubang hitam, lubang ini tetap menyimpan misteri terkait semua benda langit yang telah ditelannya. Namun pada akhirnya, misteri ini akan tersingkap juga saat ukurannya terus membesar hingga mendominasi alam semesta. Sifat lubang putih kebalikan dari lubang hitam yang suka menelan materi di dekatnya. Lubang ini mirip seperti ledakan Big Bang saat alam semesta terus mengembang. Kemudian terbentuklah objek baru. Kalaupun hal ini memang terjadi, prosesnya mungkin akan berlangsung triliunan tahun dari sekarang. Kendalanya juga ada. Meskipun lubang putih akan terbentuk di ruang angkasa, kemungkinan besar gak akan bertahan lama. Objek yang keluar akan bertabrakan dengan materi di dalam orbit. Jadi, seluruh sistemnya akan runtuh dan menjadi lubang hitam lagi karena proses ini terjadi setelah ledakan supernova. Bintang, asteroid, komet, galaksi, planet, dan semua benda langit yang terlihat menempati 5% dari alam semesta kita. Sekitar 25%-nya kemungkinan berupa materi gelap. Objek misterius ini nggak bisa kita lihat, tapi kita asumsikan ada karena semua yang ada di alam semesta bergerak sesuai gravitasinya. Materi gelap ini seperti jaring laba-laba yang menampung seluruh galaksi dengan gerak cepatnya. Kembaran jahatnya disebut antimateri. Partikel antimateri seperti kebalikan dari materi, punya massa yang sama tapi muatan listrik berlainan. Saat bertabrakan, antimateri memusnahkan materi biasa sehingga menghasilkan energi murni. Materi gelap mungkin telah membuat alam semesta ini berkembang lebih cepat. Salah satu teori terbaru juga menyatakan kalau materi gelap telah menyebabkan dinosaurus punah oleh asteroid besar. Alam semesta tidak punya pusat, tapi galaksi punya. Bumi mengelilingi pusat Bima Sakti setiap 250 juta tahun sekali. Meskipun gak berbentuk lurus, orbitnya masih bisa kita prediksi. Setiap 60 juta tahun, kita melewati area padat yang disebut piringan galaksi. Saat itulah kepunahan massal dalam sejarah planet kita bisa terlacak, termasuk asteroid yang menyebabkan dinosaurus punah sekitar 66 juta tahun yang lalu. Profesor Rampino dari New York University mengatakan materi gelap punya gravitasi yang bisa melontarkan benda langit terdekat ke jalur bumi saat planet kita memasuki piringan galaksi. Artinya, asteroid dan komet yang biasanya jauh akan terlempar ke planet kita. Sejauh yang kita tahu, objek terbesar di alam semesta adalah tembok besar Hercules Corona Borealis. Gugus galaksi ini sepanjang 10 miliar tahun cahaya dan disatukan oleh gaya gravitasi. Galaksi elips terbesar di alam semesta yaitu IC 1101 yang berdiameter 4 juta tahun cahaya.
Sedangkan galaksi terkecilnya, Segway 2, berdiameter lebih dari 220 tahun cahaya. Rupanya cukup buram dan di dalamnya cuma ada 1000 bintang. Sedangkan galaksi kita punya 100 miliar bintang yang mengorbit di sekitarnya.